Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dwi Epti Hidayati, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dengan spesialisasi pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, beberapa diantaranya khusus pada bidang keuangan, yaitu mata kuliah manajemen keuangan, mata kuliah keuangan digital, dan mata kuliah keuangan bisnis internasional. Salah satu mata kuliah yang akan disampaikan di sini adalah manajemen keuangan yang memiliki bobot 3 SKS yang ada pada semester 3. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan suatu konsep pembelajaran yang terpadu yang dirancang khusus bagi mahasiswa tentunya, di mana pada mata kuliah ini selain ada penyampaian materi pokok, juga mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen keuangan, baik secara teori maupun aplikasi di dunia kerja, di perusahaan maupun usaha masyarakat, dengan konsep esensial manajemen keuangan yaitu pengertian, fungsi dan tujuan manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan, modal dalam perusahaan, penentuan kinerja keuangan, penyusunan laporan keuangan, penentuan kinerja keuangan untuk menganalisis tingkat kesehatan perusahaan, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, penentuan time value of money, dan tingkat kelayakan investasi aktif atau tetap dengan tools capital budgeting dan break even point atau BEP. Hal ini diperlukan untuk keilmuan manajemen yang salah satunya spesialisasi keilmuan dalam bidang manajemen keuangan dengan membentuk pola pikir mahasiswa dalam menganalisis masalah-masalah keuangan di perusahaan maupun membantu supporting pada usaha milik rakyat atau UMKM. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah manajemen keuangan ini, yang pertama menguasai fungsi, tujuan, dan manfaat dari manajemen keuangan dan laporan keuangan, menguasai manajemen modal dalam perusahaan, menguasai kinerja perusahaan, menguasai manajemen modal kerja, menguasai manajemen kas, menguasai manajemen piutang, menguasai manajemen inventory, menguasai investasi aktiva tetap atau capital budgeting, menguasai analisis laporan keuangan, dan menguasai break even point. Untuk materi perkuliahan manajemen keuangan, saya ambil ada beberapa buku ya dari sini, yaitu yang pertama Ruang Lingkup Manajemen Keuangan, yang kedua Modal dalam Perusahaan, yang ketiga Kinerja Perusahaan kaitannya dengan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, keempat Modal Kerja, kelima Manajemen kas, keenam Manajemen piutang, ketujuh Manajemen persediaan, yang kedelapan Manajemen aktiva tetap, yang sembilan Analisis laporan keuangan, dan 10 Analisis break even point. Dalam melaksanakan perkuliahan ini menggunakan metode GIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan pendekatan SCL, Student Interaction Learning. Di dalamnya terdapat blended learning. Pada pelaksanaannya juga diadopsi dari asinkronus dan sinkronus. Ya, untuk asinkronus melalui LMS Buana Online Course dan grup WhatsApp yang biasa saya aktifkan dengan anggotanya adalah rekan-rekan satu kelas. Sinkronus luring atau tatap muka di kelas, bisa dengan daring juga Google Meet atau Zoom. Sebelum pembelajaran, saya mengupload materi di LMS atau BOC dan juga WhatsApp group di mana di dalamnya terdapat mahasiswa kelas yang saya ampu. Tujuannya agar mahasiswa dapat membaca dan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Saya juga membuka sesi untuk berdiskusi dan tanya jawab. Artinya dalam perkuliahan ini bertanya saat perkuliahan berlangsung kepada mahasiswa agar suasana belajar menjadi menyenangkan dengan keaktifan para mahasiswanya.
Ada beberapa cara yang saya gunakan untuk memaksimalkan interaksi pada saat pembelajaran. Yang pertama, memberi pertanyaan kepada mahasiswa, membuka forum diskusi agar mahasiswa dapat bertanya dan menyampaikan pendapat dan pemahamannya. Yang ketiga, pemberian kuis di akhir pertemuan. Penilaian berdasarkan komponen sesuai dengan yang diterapkan universitas, yaitu untuk kehadiran 15%, tugasnya 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Berikut ini merupakan cuplikan video pembelajaran dalam mata kuliah manajemen keuangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kelasnya tampak full ya, Ibu senang sekali kalian bisa hadir, berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Baiklah, untuk pertemuan hari ini izinkan Ibu Dwi Hidayati selaku dosen pengaku mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di mana di sini kami tim teaching ada 3 dosen pengampu ya. Dengan dosen pengampu yang pertama yaitu Dr. Edi Sihaludin SMM. Yang kedua adalah Ibu Santi Kartini Harisari SMM, dan Ibu sendiri yaitu Ibu Dwi Hidayati. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan sebelumnya adalah berkaitan dengan manajemen keuangan ya. Manajemen keuangan ini kemarin kita sudah bahas sebelumnya untuk pertemuan pertama yaitu kontrak kuliah ya. Kita sudah bahas kontrak kuliahnya, masuk dalam komponen penilaian pun kita sudah. Yang akan Ibu sampaikan kaitan dengan manajemen keuangan ini diharapkan nanti rekan-rekan semua ini mampu menjelaskan dari pengertian, kemudian ada fungsi dan tujuan dari manajemen keuangan ya. Sebelumnya kemarin ada yang sudah tahu apa itu manajemen keuangan? Silakan. Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu tidak? Ya, mungkin kemarin sudah lupa ya. Nah, ini Ibu ingatkan kembali, untuk manajemen keuangan adalah merupakan suatu bidang ilmu fungsional ya. Manajemen fungsional dalam suatu perusahaan. Jadi nanti di dalamnya itu ada apa saja, mempelajari tentang penggunaan dananya, kemudian penggunaan dana dan biaya operasional untuk perusahaan gitu ya. Jadi intinya itu ada 3 ya. Ada penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil dari operasi perusahaan. Oke. Nah, siapa saja yang menggunakan fungsi dari manajemen keuangan itu? Siapa saja? Biasanya adalah seorang tugas dari manajer keuangan. Oke. Jadi kalau manajer yang bukan keuangan ada apa saja? Ada apa saja? Manajemen produksi ini di atas, kemudian ada apa lagi? Manajemen pemasaran ya. Kemudian ada manajemen untuk khusus SDM. Baik. Nah, untuk manajer rumah tangga juga ya. Di dalam manajer rumah tangga siapa yang menjadi manajer rumah tangga? Biasanya ibu. Betul sekali. Biasanya ibu, tapi tidak menutup kemungkinan ayah juga bisa jadi manajer rumah tangga ya. Tergantung siapa yang cakap dalam mengatur keuangan rumah tangga gitu. Jadi, nah di sini untuk khusus manajemen rumah tangga ya, itu yang harus diperhatikan adalah kebutuhan dari kebutuhan pokok dulu. Biasanya apa? Kebutuhan pokok adalah makan. Ya, sandang, pangan, apa itu masuk dalam kebutuhan pokok yang harus diperhatikan, yang harus diprioritaskan ya untuk kita mengatur keuangan di rumah tangga. Setelah itu apa saja? Baru kita alokasikan untuk apa? Kewajiban-kewajibannya atau liabilitasnya. Biasanya apa saja kewajiban dalam rumah tangga adalah bayar listrik, biaya pendidikan ya. Berikutnya ada lagi untuk tagihan-tagihan kalau yang misalkan ada kredit rumah ya, atau ada kredit kendaraan bermotor atau kendaraan seperti mobil ini ya. Oke. Fungsi dari manajemen keuangan. Di sini Ibu sampaikan untuk fungsi manajemen keuangan ada keputusan untuk investasi,
jalan alternatif pembelanja, ya. Ada juga keputusan dividen teman-teman ya. Ini untuk sebagian besar laba. Contohnya perusahaan-perusahaan yang memang sudah publish atau sudah terpublikasi, dia akan memberikan sahamnya dibuka seluas-luasnya untuk diperjualbelikan. Ya. Oke. Kalau tujuan perusahaan intinya dari mana nih? Ya? Iya, betul sekali. Untuk tujuan perusahaan biasanya adalah selalu untuk mencari laba atau meningkatkan profit yang sebanyak-banyaknya, ya, memaksimalkan laba. Nah, ini tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham, gitu ya. Sekarang Ibu tanya, untuk manajemen kita beralih ke laporan keuangan. Siapa di sini yang bisa menjawab ada berapa macam laporan keuangan? Silakan. Ya, silakan. Laporan ya. Laporan balik. Ya. Laporan keuangan ekuitas. Ya. Laporan keuangan modal. Keuangan modal. Oke. Terima kasih semuanya sudah bisa menjawab. Tepuk tangan beri ulang dulu semuanya. Ada yang bisa melengkapi? Berapa macam laporan keuangan? Itu tadi sebagian besar sudah betul, tapi masih ada yang apa saja macam laporan keuangan? Ya, saya singkatan siapa? Siapa namanya? Adit. Apa saja? Neraca keuangan. Neraca, ya, bentuknya kemudian. Ada yang bisa melengkapi? Terima kasih Adit. Ada yang bisa melengkapi lagi? Berapa macam laporan keuangan atau financial statement? Ada 5, ya, ada 5. Yang bisa sudah apa saja? Neraca, Ya, laporan laba, ya, laporan arus kas, ya. laporan perubahan ekuitas, Satu lagi? Ya, satu lagi betul. Terima kasih. Satu lagi adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 jenis laporan keuangan, ya. Jadi yang pertama ada neraca. Yang kedua laba rugi. Yang ketiga laporan arus kas. 4 laporan saldo, ya. Ya, ada ya. Nah, yang kelima adalah catatan atas laporan. Oke, baik. Nah, dalam laporan keuangan ini Ibu harapkan, ya, nanti dari rekan-rekan mampu menjelaskan pentingnya laporan keuangan. Bagaimana pentingnya laporan keuangan, ya, dan apa saja macam laporan keuangan, ya. Kemudian salah satu lagi nanti praktik harus bisa membuat laporan keuangan. Salah satunya boleh neraca, boleh laba rugi, arus kas atau saldo kita dan catatan atas laporan. Oke. Fungsi dari analisis laporan keuangan apa saja? Ada. Ini ada tergantung dari mana, ya. Lihat dari unsur mana kita bisa melihat. Yang pertama dari pihak manajemen. Ya, pihak manajemen ini kalau melihat dari pihak manajemen, untuk fungsi analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi kinerja perusahaan, ya. Kinerja perusahaan, apakah perusahaan ini sehat atau tidak, ya. Kompensasi juga bisa dibayarkan kalau perusahaannya dalam keadaan sehat, ya. Artinya bisa juga untuk pengembangan karir. Kemudian untuk pemegang saham, selaku pemegang saham pasti melihat juga dari kinerja perusahaannya, ya, baik atau tidak, sehat atau tidak. Bagaimana keputusan pihak pemegang saham akan menanamkan modalnya kalau melihat kinerja perusahaannya sudah terpuruk, ya, atau mendekati bangkrut, kan itu menjadi kekhawatiran dari para pemegang saham kalau misalkan menanamkan modalnya di perusahaan yang sudah mau pilot, ya, gitu. Kemudian dari segi pendapatan akan bertambah, ya, kalau pemegang saham melihatnya dari
kreditur, kemampuan perusahaan melunasi hutang beserta bunganya ya. Kreditur itu bisa dari investor juga bisa ya, atau yang memiliki dana pihak ketiga itu bisa ya. Akan memberikan pinjamannya dana pihak ketiga kepada perusahaan itu melihat apakah mampu untuk pengembalian lagi dananya ya, seperti itu. Kemudian untuk komunitas dari kemampuan membayar pajak, kemudian untuk persetujuan go public juga ya, itu bisa juga. Dan yang terakhir, kalau melihat dari sisi karyawan, kita karyawan bekerja di perusahaan yang sehat, pasti kita akan senang, akan bahagia. Kemudian kita akan melihat masa depan, mungkin kedepannya oke ya, masih bisa berdiri, masih bisa berkelanjutan ya, dimana nanti akan mendapatkan penghasilan yang bertambah pula, kemudian kualitas hidup dan keamanan dalam bekerja itu pasti diperhatikan untuk yang perusahaan kita karyawannya melihat dari sisi keuangan gitu ya. Oke, tadi sudah disebutkan ya untuk analisis untuk macam laporan keuangan. Ini ada neraca, laporan rugi, laporan kas dan laporan salinan dan catatan atas laporan. Untuk yang neraca, ini ada berapa macam? Ada dua. Bisa tolong sebutkan yang satu bentuknya scoundrel seperti apa? Ada scoundrel dan stapel. Untuk yang scoundrel bentuknya adalah sebelah menyebelah ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk aktif lancar sebelah kiri, sebelah kanan untuk kewajiban dan modal ya. Oke. Untuk neraca scoundrel seperti itu ya. Untuk yang stapel bagaimana? Yang stapel bedanya adalah urutannya dari urutan dari atas ke bawah dengan urutan aset dulu, baru setelahnya kewajiban dan modal ya. Bisa diingat? Insya Allah. Oke. Berikutnya untuk yang laporan laba rugi, ada yang single step dan ada yang multiple step. Kalau yang single, namanya juga single, berarti yang berdiri tunggal ya, dalam artian seperti itu. Kemudian yang multiple itu adalah berganda. Nanti untuk pengertiannya bisa dilihat di BOP yang sudah Ibu share ya. Kemudian di sini untuk Ibu contohkan laporan keuangan bentuk neraca. Nah, dalam neraca tadi sudah disampaikan yang sebelah kiri itu adalah aset atau aktiva. Asetnya ada terdiri dari aset rancang dan aset tetap. Kemudian untuk yang liabilitas atau kewajibannya utang lancang, kemudian utang jangka panjang ya, di bawah sisi sebelah kanan bawah itu modal. Jadi kewajiban dan modal. Untuk aset juga ada aset yang berduit dan aset tidak berduit ya. Dari laporan neraca ini kaitan dengan penggunaan dana dan sumber dana ini akan lebih efektif dan efisien karena terlihat sisi sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama ya. Kalau tidak sama itu berarti tidak balance. Namanya neraca itu harus sama atau balance, jadi semua harus sama ya. Oke. Sampai di sini mungkin untuk materi yang Ibu sampaikan. Dikasih lagi untuk penyampaian materi. Nanti kita lanjutkan untuk berdiskusi ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kita lanjutkan nanti untuk quiz akan Ibu share di BOC ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.